teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulfia Adila Rizky, NIM 207-2056. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Devi Novalian S, SIMPD. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Proses Terjadinya Osmosi dan Diskusi pada Kentang. Pada pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang hasil laporan penelitian saya. Latar belakangnya adalah mempelajari dunia kehidupan tidak terlepas dari pengetahuan tentang ilmu biologi. Dalam pengetahuan biologi, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan secara fungsional artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, respirasi, sintesis, dan lain-lain. Sel memiliki 3 jenis struktur utama yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar sel dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif variabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel, substansi simpanan dalam sitoplasma, organel-organel sel, kerangka sel atau sitoskeleton yang tersusun dari 3 jenis serabut yaitu mikrofilem, mikrotubulus, filem intermedia. Organel sel merupakan suatu sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, memiliki banyak organel dengan fungsi tertentu. 1.2 yaitu rumusan masalah. 1. Apakah ada perbedaan pada ukuran kentang setelah dilakukan penelitian? 2. Bagaimana proses diskusi dan osmosis berlangsung? 1.3 yaitu tujuan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan diskusi dan osmosis. 2. Mengetahui proses terjadinya osmosis. 3. Mengetahui perbedaan diskusi dan osmosis. 1.4 Hipotesis. Hipotesis 0 terdapat perubahan pada kentang saat setelah dilakukannya penelitian. Hipotesis 1 tidak terdapat perubahan pada kentang saat setelah dilakukannya penelitian. 1.5 yaitu manfaat. Manfaat menulisnya makalah ini, kita bisa mengerti tentang proses kerja diskusi dan osmosis secara jelas. Selain itu, dengan menulis makalah ini, kita jadi tahu larutan apa yang bisa merubah bentuk kentang. 1.6 yaitu variabel. 1. Variabel terkaitnya adalah berat akhir kentang. 2. Variabel bebasnya adalah konsentrasi larutan. 3. Variabel kontrolnya adalah panjang kentang. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Kajian teori. 1. Diskusi. Pergerakan ataupun perpindahan suatu zat seperti partikel ataupun molekul, baik itu padat, cair, ataupun gas dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi menuju tempat yang berkonsentrasi rendah, baik dengan melalui membran ataupun tidak, yang disebut dengan diskusi. Diskusi atau diffusion merupakan hasil dari suatu gerak termal, panas, atau kalor, yaitu molekul yang memiliki tipe energi. Difusi termasuk ke dalam transport pasif karena sel tidak harus mengeluarkan energi untuk proses ini. Energi yang dibutuhkan dalam proses diskusi dihasilkan dari gerak acak partikel maupun molekul yang melakukan diskusi. Pergerakan molekul zat tersebar merata pada suatu ruang yang tersedia. Akan tetapi, pada diskusi, populasi suatu molekul dapat mempunyai arah tertentu. Yang kedua yaitu osmosis.
Proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, khususnya air, dari tempat yang berkonsentrasi rendah menuju tempat dengan konsentrasi tinggi, yaitu dengan melewati sekat atau membran selektif permeabel atau semi-permeabel, disebut dengan osmosis. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa osmosis merupakan difusi air yang melewati membran selektif permeabel. Dapat dikatakan pula bahwa osmosis merupakan suatu proses difusi air dari cairan hipotonis atau encer ke cairan hipertonis atau pekat yang melewati membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel merupakan sekat atau membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air. Untuk molekul air lain seperti protein dan gula tidak bisa melewati permeabel ini. Bab 3 yaitu metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen, sebab dalam memperoleh data, penelitian harus melakukan percobaan langsung untuk membandingkan pengaruh air garam, air gula, dan air biasa terhadap penelitian, difusi, dan osmosis pada kentang. 3.2 Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 bertempatan di Merangin, Desa Tanjung Rejo, di rumah saya, Sylvia Adila Rizky. 3.3 Teknik pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam eksperimental, studi, pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan menggunakan referensi dari internet dan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah 3 buah gelas, ada 1 sendok, ada pisau, ada stopwatch, ada penggaris. Sedangkan bahan yang akan digunakan adalah air, kentang, garam, dan gula. Setelah itu, masukkan air ke dalam gelas sampai ke garis tengah. Sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu, masukkan garam 1 sendok makan dan gula 1 sendok makan pada gelas yang berbeda yang telah diisi air. Setelah itu larutkan. Ini 1 sendok gula dan larutkan. Setelah gula dan garam larut, masukkan 3 buah kentang ke dalam gelas yang berbeda. Setelah masuk, hitung dan tunggu selama 30 menit. Setelah kita tunggu 30 menit, kita angkat kentang dari gelas masing-masing. Setelah itu, ukur kentang dan catat hasil ukuran tersebut. Berdasarkan hasil percobaan penelitian osmosis pada kentang, maka kita dapat melihat dengan jelas perbedaan antara ketiga perlakuan kentang tersebut. Gelas A yang diisi dengan air, ukuran akhirnya bertambah. Hal ini menandakan terjadinya peristiwa osmosis konsentrasi larutan di luar kentang. Itu lebih tinggi atau hipotenik daripada dalam kentang. Oleh sebab itu, maka larutan atau air yang berada di luar kentang bergerak ke dalam kentang sehingga ukuran kentang bertambah tinggi dan tekstur kentang keras. Gelas B yang diisi dengan larutan air garam, ukuran kentang mengecil dan kentang menjadi lembek. Ini disebabkan karena kentang yang hipotesisnya terhadap larutan garam,
sehingga air yang ada dalam kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Yang awalnya ukuran kentang 5 cm menjadi 4,9 cm. Ini adalah tekstur kentang pada air garam, menjadi lembek. Gelas C yang diisi dengan larutan air gula, ukuran kentang juga mengecil dan tekstur kentang juga menjadi sedikit lembek, namun tidak sama seperti kentang dengan larutan air garam. Ini dikarenakan sifat hipotesis dari kentang pada larutan gula lebih rendah jika dibandingkan dengan kentang larutan garam, sehingga intensitas air yang keluar dari sel-sel kentang pada media ini tidak sebesar pada kentang larutan air garam. Bab 4. Hasil penelitian. 4.1 Data penelitian. Kode gelas A. Jenis larutan air. Ukuran sebelum kentang dimasukkan ke dalam larutan adalah 5 cm. Ukuran setelah kentang dimasukkan ke dalam larutan menjadi 5, cm. Keadaan kentang keras. Kode gelas B. Jenis larutan air garam. Ukuran sebelum kentang dimasukkan ke dalam larutan adalah 5 cm. Ukuran setelah kentang dimasukkan ke dalam larutan menjadi 4,9 cm. Keadaan kentang lembek. Kode gelas C. Jenis larutan air gula. Ukuran sebelum kentang dimasukkan ke dalam larutan adalah 5 cm. Ukuran setelah kentang dimasukkan ke dalam larutan menjadi 4,9 cm dengan keadaan sedikit lembek. Bab 5 yaitu penutup. 5.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Ada perbedaan ukuran pada kentang setelah dilakukannya penelitian, yaitu pada gelas B atau air garam. Tekstur kentang berubah menjadi lembek dan mengecil, sedangkan untuk gelas A, air biasa, tekstur kentang tidak berubah tetapi menambah ukuran. Dan di gelas C, air gula, tekstur sedikit lunak dan ukuran berkurang. 2. Osmosis adalah proses perpindahan molekul-molekul pelarut atau udara dari wilayah dengan konsentrasi rendah melewati membran semi-permeabel sampai kondisi kesetimbangan telah tercapai. Larutan yang memiliki molekul konsentrasi terlalut lebih tinggi disebut hipertonik. Larutan yang memiliki konsentrasi terlalut lebih rendah disebut hipotonik. Larutan dengan molekul konsentrasi yang sama disebut isotonik. Osmosis terjadi ketika molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah yang terjadi secara spontan. 5.2 yaitu saran. Pada praktikum selanjutnya, sebaiknya para praktikan harus lebih teliti dan harus hati-hati dalam melakukan praktikum serta bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum harus tepat. Itulah tadi hasil laporan penelitian saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.